Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang saya hormati dan yang saya muliakan ayahanda dan ibunda, keluarga besar Ma'had Nur Ar-Radiyah, para asatis dan asatizah, serta teman-teman sekalian. Pertama sekali, marilah kita ucapkan alhamdulillah pada malam yang ke-10 Ramadan ini. Allah menguatkan iman kita, Allah menyehatkan kita lahir dan batin. Semoga 10 hari yang telah kita jalani dari Ramadan tahun ini, Allah merahmati kita dengan rahmatnya yang sangat luas dan membuka pintu ampunan kepada kita atau maghfirah di 10 hari yang kedua mulai malam ini. Amin ya rabbal. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, hidup di dunia ini penuh dengan perubahan. Tidak ada yang stabil. Sejalan dengan perputaran waktu dan perjalanan usia. Untuk kepentingan kesolehan yang kita lakukan terpelihara serta tidak menyesatkan diri. Seperti pepatah lama mengatakan, sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tiada guna. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iktanim khamsan qabla khamsin, hayataka qabla mautika, wasihataka qabla saqamika, wa faragaka qabla syuglika, wa syababaka qabla haramika, wa ginaka qabla fakrika." Peliharalah 5 perkara sebelum datang 5 perkara yang lain. Masa hidupmu sebelum maut datang menjemputmu. Masa sehatmu sebelum penyakit datang menimpamu. Masa senggangmu sebelum sibuk datang mendatangimu. Masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Dan masa kayamu sebelum datang masa fakirmu. Hadis riwayat Hakim, Baihaqi dan Ahmad. Berdasarkan hadis di atas, ada 5 perkara yang bermanfaat sebelum datang 5 perkara berikutnya. Yang pertama, hidup sebelum mati. Hidup di dunia ini merupakan kesempatan untuk beramal soleh yang sebanyak-banyaknya. Tanpa itu, manusia akan menyesal ketika sudah mencapai kematiannya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Faman kana yarju liqa'a rabbi falyamal amalan salihan wala yushrik bi'ibadati rabbih ahada. Yang artinya, barang siapa yang mengharapkan pertemuan kepada Tuhannya, maka hendaklah dia mengerjakan kebajikan dan jangan mempersekutukan kepada sesuatu apapun dalam beribadah kepada Tuhannya. Quran Surah Al-Kahfi ayat 110. Yang kedua, sehat sebelum sakit. Bila seseorang sudah terbiasa mengerjakan amal soleh ketika sehat, maka ketika sakit dia akan mendapatkan nilai amal itu sesuai dengan yang dia kerjakan ketika sehat atau tidak bepergian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza maridal 'abdu aw safara, kutibalahu mislah, maka na ya'malu muqiman sahihan." Apabila seorang hamba sedang sakit atau bepergian, maka Allah akan mencatatkan pahalanya seperti pahala yang dia kerjakan ketika sehat atau tidak bepergian. Hadis riwayat Bukhari. Yang ketiga, senggang sebelum sibuk. Allah Subhanahu wa ta'ala banyak bersumpah dengan menyebut nama-nama waktu. Hal ini berarti waktu tidak boleh disia-siakan begitu saja tanpa amal yang soleh, apalagi dalam waktu yang senggang. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim.
الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر, yang artinya demi masa sungguh manusia berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan orang-orang yang mengerjakan kebajikan dan yang saling menasihati untuk kesabaran dan yang saling menasihati untuk kebenaran. Quran surah Al-Asr ayat 1-3. Yang keempat, muda sebelum tua. Masa muda adalah saat yang penting untuk mengerahkan potensi yang dimiliki guna beramal soleh dan meraih prestasi. Karena ketika tua sangat sulit untuk mencapainya. Jadi ingat, apabila masa muda tidak digunakan dengan memperbanyak ilmu, maka awas, kita di usia ini mudah terpengaruh dengan pergaulan bebas. Banyak yang menjadi korban narkoba, mencuri, merampok, dan balapan liar. Semua itu sangat merugikan kita. Maka na'udzubillahi min zalik. Yang kelima, kaya sebelum miskin. Kekayaan merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dititipkan kepada kita. Maka jangan kita sia-siakan begitu saja. Bagi seorang muslim, dia akan memanfaatkannya untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah tausiah yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.